Halo teman-teman geospasial, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara untuk menghitung luas dan menghitung jarak dengan menggunakan sistem proyeksi tertentu. Tidak bisa memilih dua-duanya, artinya salah satu harus memperhitungkan jarak saja, dan satunya lagi hanya bisa mempertahankan luasan saja. Caranya kita mulai dulu melihat properties dari file yang akan kita gunakan atau kita kalkulasi. Misalkan ini jalan di Bandung, kita klik kanan, kita lihat dulu propertiesnya, dia menggunakan sistem koordinat apa. Di sini keterangannya Geographic Coordinate System. Dan kita lihat lagi file yang lainnya, file DAS misalkan, dia menggunakan sistem koordinat yang sama. Jadi filenya pun aslinya sudah seperti ini. Selanjutnya, kita lihat bagian data frame-nya. Kita klik kanan di tempat yang kosong ini, di data frame properties. Pastinya dia secara default menggunakan sistem koordinat yang sama. Di sini ada keterangannya. Dan kalau kita rubah, misalnya menjadi UTM. UTM Indonesia, DGN 9548S zonanya. Misalkan seperti itu. Nanti dia akan muncul warning seperti ini karena sistem koordinat yang digunakan oleh file dan tampilannya ini akan berbeda. Apakah Anda ingin menggunakannya? Yes. Nah, terlihat sedikit agak muter sedikit itu tadi ya. Dan di kanan bawah ini masih decimal degree karena file yang sebelumnya dia menggunakan sistem koordinat GCS. Nah, kalau di UTM harusnya sudah meter. Oke, ternyata ada di sini linear unitnya meter, tapi di sini masih decimal degree. Nah, untuk menghitung luasan, kita harus menggunakan sistem proyeksi yang mempertahankan luas, di mana cara yang barusan kita lakukan itu hanya tampilannya saja, dia tidak memproyeksikan file aslinya, sehingga kalkulasinya pun juga tidak akan dilakukan di sistem koordinat yang view ini. Disebutnya ini adalah on the fly projection, jadi hanya tampilan. Kita kembalikan dulu data frame-nya menjadi yang seperti sebelumnya, yaitu WGS84 Geographic Coordinate System. Dan untuk memproyeksikan filenya, kita gunakan Arc Toolbox di sini. Kita klik saja dan pilih di Data Management, Projections and Transformations. Kita project. Jika kalian punya file yang misalkan belum terproyeksi dan kalian tahu saat di digit poligonnya atau jaraknya atau titiknya itu berasal dari sistem koordinat tertentu, kita bisa mendefinisikan proyeksinya dulu. Jadi awalnya kalau misalkan punya file yang sistem koordinatnya itu unknown, bisa di-define di sini. Misalkan contohnya ini centroid, saya define, oh ternyata dulu waktu di digit dia bukan menggunakan WGS84 tapi menggunakan bezel. Nah, kita bisa merubah-rubahnya di menu yang define projection ini. Ini kasus khusus kalau memang sudah diketahui sistem koordinatnya, tapi di filenya belum ada. Jadi harus ditelusuri histori waktu membuat file pertama kali. Nah, untuk memproyeksikan, kita pilih yang project ini. Ini bukan proyek ya, tapi project ini proyeksi gitu ya. Nah, datanya yang ingin saya rubah itu sistem koordinatnya jalan di Bandung misalkan. Nantinya kita akan menyimpan jalan di Bandung project, kita ganti misalkan Albers, terus kita pilih outputnya projected coordinate system, kita klik dulu ya, kita ketikkan saja Albers, kita cari. Nah, karena ini jalan di Bandung, kita akan cari yang mempertahankan jarak, harusnya ada ini projected coordinate system. Oke, ternyata ini hanya menghitung area. Coba saya ketikkan lagi equidistant. Harusnya ada sistem koordinat yang mempertahankan jarak. Nah, misalkan Asia, oke, Asia Selatan, coba world, kita gunakan yang equidistant cylindrical saja. Ini mempertahankan jarak. Kita oke. Dan kita simpan di sini, jangan Albers karena tidak ada yang jarak, saya baru tahu. Biasanya saya menggunakan sistem proyeksi untuk mempertahankan luas. Hampir jarang atau hampir nggak pernah menggunakan yang mempertahankan jarak. Kita hitung jaraknya, kita kasih namanya equidistant misalkan ya. Menandai saja, kita oke. Oke teman-teman, proses proyeksinya sudah selesai. Makanya ini namanya jalan di Bandung _equidistant. Kita lihat propertiesnya. Di sini harusnya, nah ini sudah bukan
geographic coordinate system lagi, tapi sudah projected coordinate system World Equidistant Cylindrical. Nah, kita oke-kan dulu. Nah, di sini barulah kita bisa menghitung jarak dari line-line ini atau segmen-segmen ini. Kita buatkan field baru, add field, misalkan jarak ya, float, aliasnya panjang jalan. Ini jangan jarak deh, ini panjang jalan saja, aliasnya tidak usah underscore. Oke, allow null values, yes. Nah, kita calculate geometry. Meskipun edit sessionnya tidak nyala tidak masalah, karena kita sudah yakin kalau ini tidak akan di-undo. Sekarang length-nya tidak disabled, unitnya adalah meter. Koordinat sistemnya adalah PCS atau Projected Coordinate System World Equidistant Cylindrical. Kita oke-kan. Yes, tunggu sampai proses kalkulasinya selesai. Dan di sini nanti kita akan mendapatkan panjang jalan yang ada di sini dalam satuan meter di segmen-segmen di sini. Teman-teman bisa mencoba untuk mengkalkulasi, coba ya, ini Jalan Merdeka. Lokasinya ada di sini. Kita coba ukur menggunakan measure ini, penggaris. Kita ukur jarak dalam meter. Ya, sekitar 307, ya lebih kurang sama lah ya. Karena ini nggak pas-pas banget, tapi aslinya dia menghitungnya 310 meter. Ini karena nggak pas, kita ukur panjang segmennya ini. Sekarang bagaimana kalau kita menghitung luas? Nah, kita tidak bisa menggunakan sistem proyeksi yang ini, kita harus menggunakan sistem proyeksi yang mempertahankan luas. Kalau ini saya sangat familiar karena saya sering sekali menghitung luas menggunakan sistem proyeksi Albers atau cylindrical juga ada. Kita proyeksikan lagi, file, dash, projection, saya akan gunakan cylindrical saja. Kita gunakan world, cylindrical, equal area, world. Kita proyeksikan, kita tunggu sampai proses proyeknya selesai. Nah, sekarang ada keterangannya ini, di kanan bawah, projection. Tadi agak lama yang line, bahkan sampai keterangan di bawah kanan ini tidak muncul. Kita buka dash equal area, tabel atributnya. Kita buat field baru. Ini misalkan luasan namanya. Float, aliasnya luas area. Dash, default value-nya tidak ada. Kita oke-kan, kita klik kanan. Kita calculate geometry. Ini warningnya kita yes saja. Nah, sekarang areanya muncul, satuannya misalkan hektar. Oke, sudah sesuai koordinat sistemnya, PCS World Equal Area Cylindrical, kita oke. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ternyata lebih cepat daripada yang lain tadi ya. Oh, mungkin karena filenya tidak banyak. Kita bisa rubah lagi propertiesnya, kita kasih keterangan hektar. Gitu. Kira-kira begitu saja teman-teman. Cara untuk menghitung luas dan menghitung jarak. Teman-teman tidak bisa menggunakan sistem proyeksi UTM. Secara matematik, secara programming bisa ya di ArcMap, tapi secara engineering itu kurang tepat. Karena nanti akan ada distorsi dari penghitungan jarak atau luas ini. Kalau mau dicontohkan, saya coba contohkan di sini. Kalau kita menghitung luas dengan UTM, seberapa bermasalahnya nanti nilai luasannya. Tes UTM, outputnya UTM 84, WGS 84 yang zona 48S. Oke, dan seperti ini. Kita oke-kan. Tunggu sejenak saja. Ini tes UTM. Kita open tabel atribut, kita buat field baru. Kita calculate areanya, tapi dalam sistem koordinat UTM WGS 84 zona 48S, satuannya hektar. Kita oke-kan saja. Oke, sudah benar hektar. Oke, teman-teman bisa melihat ya, ini nilainya adalah 17691,8. Kalau saya menggunakan, ini menggunakan equal area. Kalau di UTM, nah dia akan berbeda. Dia agak sedikit luas, 17704, 17704
17691. Jadi ada perbedaan luas karena zona 48S ini poligon yang saya ukur adalah area Cianjur. Zona 48S itu central meridiannya itu kira-kira ada di sini. Nah, semakin ke barat atau semakin ke timur dan ke barat, dia akan mengalami distorsi, sehingga kalkulasi area yang semakin jauh dari central meridiannya itu akan memiliki luas yang lebih besar karena ada terdistorsi atau ketarik dikit gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan kalau ada kekeliruan dari yang saya sampaikan, teman-teman juga bisa bantu mengkoreksi apa yang saya sampaikan di kolom komentar sebagai saran diskusi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam.